Aula penyucian, ini adalah salah satu yang paling unik dari 9 sekte besar, karena sekte ini tidak menggunakan semangat juang budidaya normal, tetapi berjalan di ujung pisau sepanjang tahun, menghususkan diri dalam berburu setan, dapat dikatakan bahwa itu berjalan. Sebuah sekte di tepi hidup dan mati. Namun, itulah yang membuat Aula Api Penyucian memiliki reputasi. Bagaimanapun, sebuah sekte yang berspesialisasi dalam melenyapkan ras jahat dari luar alam telah memenangkan persetujuan dan rasa hormat dari banyak orang, jadi Aula Api Penyucian ini juga ditempati oleh sebagian besar Suantian, 3 hari. Dihormati oleh orang-orang, ada desas-desus bahwa ada banyak teknik dan keterampilan yang luar biasa di Aula Penyucian. Dengan penyembunyian, pembunuhan, mengintai dan banyak cara lain yang telah mereka praktikkan, mereka dapat membunuh iblis tanpa terlihat, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui. Zong juga mengatakan dengan hormat, bagaimanapun juga, kerusakan yang dibawa oleh klan jahat ekstrateritorial ini ke dunia jelas bagi semua orang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam kagum. Bagaimanapun, sebuah sekte yang ada secara eksklusif untuk berburu dan membunuh ras jahat asing sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Apa yang dikatakan anak ini tidak salah. Aula Api Penyucian ini benar-benar ada untuk berburu dan membunuh ras jahat asing, jadi jika berurusan dengan ras jahat asing, sekte ini unik bahkan di benua Dodi. Jika ada kesempatan di masa depan, sebaiknya saya menghubunginya, untuk mempelajari beberapa metode berburu dan membunuh ras jahat asing. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga menjawab dalam hatinya. Solomon, sekte ini dulunya adalah sekte yang tidak memperhatikan 3 hari Suan, tetapi saya tidak tahu mengapa, sejak Salomo mengganti pengontrolnya, dalam 100 tahun terakhir, Solomon, yang selalu dikenal karena rendah hati, juga mulai meningkatkan profil tinggi, sehingga membuat satu gerakan dalam satu gerakan. Bergegas ke 9 sekte super. Tapi ini masalahnya. Berita sekte ini terlalu langka. Orang biasa hanya tahu nama sekte ini, dan yang lain tidak mengetahuinya. Wang Zong juga merenung. Sejauh yang saya tahu, Solomon tampaknya mengumpulkan orang-orang aneh dari seluruh dunia, dan tidak ada batasan untuk bergabung dengan sekte ini. Ini adalah sekte dengan ambang terendah dan jumlah orang terbesar di antara 9 sekte super, jadi meskipun bakatmu rata-rata, kamu bisa bergabung, hanya saja. Yao Mei juga membuka bibirnya sedikit. Hanya apa? Wang Zong juga bertanya. Hanya saja reputasi sekte ini tidak terlalu bagus. Yao Mei juga berkata dengan nada bersenandung. Bagaimana kamu mengatakan ini? Wang Zong juga bingung. Mendengar ini, beberapa orang juga mengalihkan perhatian mereka ke iblis. Saya baru saja mendengar bahwa sekte ini sering melakukan beberapa hal kejam. Dan ini memiliki reputasi terburuk dalam 3 hari Suan. Yao Mei juga menjelaskan, itu cukup untuk membuat monster yang selalu mempesona mengucapkan kata-kata kejam dengan sungguh-sungguh, dan itu cukup untuk melihat reputasi buruk Salomo. Yah, itu benar, meskipun sekte ini relatif rendah, memang benar bahwa ia memiliki reputasi buruk. Wang Zong juga menjawab, Salomo, ini benar-benar sekte yang menjijikkan. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba sedikit meningkat, membuat jiwa Xiao Yan bergetar. Jelas ada beberapa kebencian dan emosi lain dalam suara tuannya, Raja Naga Emas, yang jelas tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Kamu akan tahu tentang kelebihannya nanti, tetapi kamu harus menjauh dari Solomon ini. Suara Raja Naga Emas juga bergema di benak Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga tampak berpikir. Dari hantu besar yang dia temui sebelumnya, hingga orang-orang dari Wu Cheng, rune misterius di Wuhuan dan orang-orang dari Seoul, jelas ada beberapa hubungan. Puppet Mansion, sekte ini juga cukup istimewa, karena metode bertarung mereka berbeda dari yang umum. Orang-orang biasa juga menggunakan semangat juang sebagai nada utama, tetapi rumah boneka, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Meskipun kekuatan manipulator itu sendiri mungkin biasa-biasa saja, sekte seni boneka dapat dipelajari sangat banyak, dan melalui beberapa teknik khusus metode ini menciptakan boneka yang kuat, dan mengontrol boneka untuk melakukan serangkaian tindakan seperti menyerang dan bertahan, dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan dikatakan bahwa boneka yang dibuat oleh rumah boneka itu cukup tirani, dan pada dasarnya dapat menyerang, bertahan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri seperti manusia. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka yang lebih kuat dan lebih kuat terlalu berharga, dan itu bukan pilihan terakhir.
Mereka enggan meledakkan diri, bagaimanapun, boneka dapat dianggap sebagai kehidupan kedua mereka. Wang Zong melanjutkan, Hei, orang-orang di rumah boneka ini cukup pandai memanipulasi boneka. Saya cukup beruntung bertemu dengan seorang pria dari rumah boneka dan melawannya sebelumnya. Sun Ming juga menyeringai. Apa hasilnya? Liu Yin juga bertanya sambil mengelus bahu Xiao Han. Ini seri. Sun Ming juga berkata, kata-kata sederhana ini mengungkapkan sejumlah besar informasi. Pertama-tama, belum lagi mengapa Sun Ming bertemu orang-orang di rumah boneka, bisa bertarung dengan orang-orang di rumah boneka sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sun Ming. Pil Valley, ini adalah sekte yang sangat kuat. Meskipun tidak dapat dikatakan sekuat sekte lain, jumlah alkemis di sekte ini sangat besar, dan jumlah apoteker tingkat tinggi juga cukup besar. Dalam hal kekuatan, Pil Valley ini mungkin tidak termasuk dalam 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, tapi jangan lupa bahwa sang alkemis dikenal sebagai sarang lebah yang paling menyebalkan. Jika Anda bertarung dengan apoteker, tidak bunuh, maka Anda akan menunggu balas dendam Anda. Bagaimanapun, daya tarik seorang alkemis tingkat tinggi sangat besar. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga iri pada Xiao Yan. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di benua ini yang tidak ingin menjadi apoteker, tetapi ambang batas untuk menyempurnakan apoteker terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang terlewatkan. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Istana Tanpa Hati, dikatakan bahwa sekte ini adalah sekte dengan jumlah terkecil di Suan Santian, karena jumlah murid di sekte ini, selain dari para tetua itu, seharusnya hanya sedikit. Istana Herles, hanya menerima wanita, dan Anda harus memutuskan kasih sayang Anda sebelum Anda dapat memasuki sekte ini. Begitu Anda memasuki sekte, Anda tidak akan melihat ke belakang dalam kehidupan ini. Ada desas-desus bahwa moto istana-istana cinta tak berperasaan adalah, bunuh semua orang yang tidak berperasaan di dunia. Wang Zong juga berkata dengan sedikit wawasan. Sangat sulit untuk melupakan perasaan seseorang. Xiao Yan juga menghela nafas, lagi pula, wanita yang bergabung dengan sekte ini juga terluka oleh perasaan mereka, jadi mereka bergabung dengan sekte ketika mereka tidak punya pilihan selain memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Bagaimana dengan yang terakhir? Liu Yin juga bertanya. Wan Jianmen, mundurnya pendekar pedang di benua Xuanling, ada banyak pendekar pedang kuat dari sekte ini. Jianzong itu adalah sekte yang terpisah dari Wan Jianmen, dan ketua sekte Jianzong juga salah satu yang terkuat di Wan Jianmen. Pada saat yang sama, Wan Jianmen juga layak menjadi nomor 1 di antara 9 sekte super. Suan Santian akan sebesar keluarga kerajaan Xuanling. Pengenalan singkat Wang Zong mengejutkan semua orang. Mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Jelas, Wan Jianmen adalah kepala dari 9 sekte super dalam 3 hari Suantian dan sedikit terkejut. Jangan kaget, Wan Jianmen ini bertindak jujur dan tidak melakukan apapun yang licik, jadi pemimpin 9 sekte super juga layak disebut. Wang Zong juga mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jelas antara Wan Jianmen dan Jianzong, Wang Zong adalah jelas ingin bergabung dengan Wan Jianmen, bagaimanapun, ini adalah kekuatan seperti raksasa di Suan San 3 hari. Dibandingkan dengan Jianzong, itu juga jauh lebih kuat, dan sumber daya serta pengalaman budidayanya juga akan jauh lebih banyak. Informasi besar juga perlahan-lahan mengelilingi semua orang untuk sementara waktu. Jelas, mereka tidak dapat menerima begitu banyak sekte dalam waktu singkat, jadi setiap orang juga harus merencanakan sekte mereka sendiri. Karena itu masalahnya, aku berharap yang terbaik untukmu. Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat semua orang linglung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu dan berjalan menuju kamar mereka. Jelas, informasi itu harus dicerna, dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dan dia harus bekerja keras untuk mengembalikan momen puncaknya untuk mengatasi seleksi misterius yang mencapai Suan Santian. Setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan juga bangkit untuk kembali ke kediamannya, tetapi menemukan bahwa Yue Ru belum pergi. Yue, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Xiao Yan juga berkata, jelas setelah Yue Yu dipercayakan, jika dia bisa membantu Yue Ru, Xiao Yan tidak akan menunda. Lagi pula, ketika dia berada di Qingcheng, dia menerima banyak perhatian dari Yue Yu. Tidak apa, saya mendengar sebelum saya datang ke sini bahwa Wu Cheng, keluargamu dan Solomon tampaknya memiliki beberapa hubungan,
jadi Anda tidak boleh bergabung dengan Salomo ketika Anda tiba di Suan Santian, hati-hati. Yueru juga berkata dengan lembut, "Yah, aku mengerti. Turun dan istirahat. Jika kamu punya sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku akan tinggal di seberangmu." Xiao Yan juga menjawab, "Ya." Yueru menjawab dengan lembut dan berjalan menuju kamarnya. "Saya harap akan lebih baik ketika Suan bergabung dengan sekte, bagaimanapun juga, kita." Xiao Yan memandang Yueru yang jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah membersihkan meja anggur sedikit, Xiao Yan juga kembali ke kamarnya, dan kemudian kekuatan jiwa besar juga menempatkan batasan di ruangan untuk mengisolasi orang lain dari eksplorasi. Lagi pula, ketika Anda bepergian, selalu tepat untuk berhati-hati. Bersila di tempat tidur, memejamkan mata untuk mengatur napas di tubuhnya. Awalnya, karena perpaduan kekuatan api asli di 22 sekolah menengah dan avatar jiwa di Wucheng, kekuatan jiwa yang lemah perlahan pulih menuju puncak. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan telah menahan jiwanya, jadi dia juga melayang di ruangan itu dengan percaya diri, menyaksikan Xiao Yan mengkondisikan kekuatan jiwanya. Dia ragu-ragu, tetapi tidak mengganggu Xiao Yan. Dia duduk dengan tenang dan menunggu Xiao Yan selesai. Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Di satu sisi, dia menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan di sisi lain, dia dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Jika kekuatan jiwa di puncaknya adalah lautan, maka kekuatan jiwa setelah cedera juga terkuras oleh sebagian besar, tetapi untungnya, Xiao Yan juga memiliki bahan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa. Sehingga kekuatan jiwa juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tempat lain yang terpisah dari alam jiwa adalah gulungan guru formasi Dou yang diperoleh dari reruntuhan. Prasasti yang disebut Shenmo juga tergantung di pil Ni Gong Xiao Yan. Perasaan hati-hati Xiao Yan tampaknya telah menemukan bahwa dunia spiritual prasasti seukuran ibu jari, Shendong, tampaknya telah berkembang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Penemuan mencengangkan ini membuat Xiao Yan juga melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum prasasti kelahiran, Shendong, masuk ke dalam tubuh, ranah jiwa Xiao Yan sangat besar dan tak tertandingi. Namun setelah prasasti kelahiran, Shendong, masuk ke dalam tubuh Xiao Yan ranah jiwa dikompresi setengahnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual masing-masing menempati setengah dari ruang. Pada awalnya, Xiao Yan khawatir jika ranah jiwanya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, itu akan melukai kekuatan jiwa yang akhirnya dia kembangkan, tetapi sekarang Xiao Yan mengetahuinya. Kekuatan jiwa tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kokoh di bawah pembagian prasasti kelahiran, gerakan dewa. Xiao Yan saat ini, kekuatan jiwa tidak hanya dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar. Jika kekuatan jiwa yang baru saja dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar awal, maka setelah pembagian ranah jiwa setelah keajaiban, gerakan, prasasti, kekuatan jiwa Xiao Yan dikatakan telah mencapai tahap tengah dari alam kaisar. Mengapa ini tidak membuat Xiao Yan bersemangat? Lagi pula, metode kultivasi kekuatan jiwa terlalu langka. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan seperti siput adalah kekuatan prasasti kelahiran, gerakan spiritual, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti itu luar biasa. Menyadari hal ini, di jari Xiao Yan, sebuah gulungan putih yang didedikasikan untuk master formasi pertempuran juga muncul. Kemudian Xiao Yan mengaktifkan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, Ni Gongwan di tubuhnya, dan mengendalikan kekuatan mental yang dapat diabaikan untuk menuju gulungan putih. 100, 200, 300. Ketika jumlah prasasti sebelum gulungan putih mencapai 350, itu berhenti tumbuh. Pada saat ini, dahi Xiao Yan juga meneteskan keringat, meneteskan tetesan besar. Menyeka keringatnya, lalu merasakan kekuatan pada gulungan putih itu. Kekuatan ini hampir tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 2, tetapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 3, apalagi Kaisar Dou Bintang 4. Meski begitu, Xiao Yan tidak merasa putus asa sama sekali. Itu menghilang tanpa menyebutkannya, dan segera harus meletakkan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran terlebih dahulu. Kemudian dia juga dengan hati-hati merasakan di dalam tubuhnya, dan klon dari teknik klon juga berbaring dengan tenang di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar yang tergeletak di alam jiwa juga muncul dari udara tipis, sedikit membuka mata yang tertutup rapat untuk melihat Xiao Yan, seolah menunggu perintah Xiao Yan.
Kembali melihat avatar ini sangat patuh, aku mengangguk puas. Lagi pula, avatar ini dikendalikan oleh Xiao Yan, yang benar-benar aman, dan kemudian berkata kepada avatar. Kemudian ketika dia menutup matanya, kekuatan jiwa besar itu juga memadatkan sosok persis seperti Xiao Yan dan muncul di depan Xiao Yan. Kedua Xiao Yan saling memandang, lalu mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Xiao Yan juga melihat avatar yang diringkas oleh kekuatan jiwa fana ranah kaisarnya, dan menghela nafas. Benar saja, kekuatan jiwa terluka, dan avatar yang diringkas oleh ajaran juga akan terpengaruh. Avatar yang diringkas Xiao Yan sekarang hanya kekuatan tahap tengah dari Tristar Dodi. Avatar fisik yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa lebih baik daripada avatar yang dipadatkan oleh teknik avatar dalam hal pemahaman diam-diam dan kerjasama, tetapi keuntungan dan kerugian dari keduanya juga jelas. Avatar fisik diringkas oleh kekuatan jiwa, kecuali jika kekuatan jiwa melebihi kekuatan diri sendiri, sulit untuk membedakan siapa yang menjadi tubuh utama, tetapi yang paling mematikan adalah keduanya makmur. Meskipun klon yang dibudidayakan oleh teknik klon memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan Xiao Yan, mereka tidak memiliki kendali atas keterampilan bertarung Xiao Yan yang kuat, dan hanya dapat berperan dalam merayu musuh. Xiao Yan masih ingat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa api suci dan metode mengolah kekuatan spiritual akan tersedia di Suan Santian. Segera, dia juga keluar dari kondisi kultivasi, dan kemudian melihat ke sisi tuannya, Raja Naga Emas.